Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Gebrina Syarifah Rahmayanti. Yang kedua, Dwi Rahma Amalia. Yang ketiga, Hardianti. Yang keempat, Dini Rahmatillah. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang hadis maudhu atau para ulama hadis menyebutkan hadis palsu. Nah, dalam mata kuliah ini, dalam pembahasan ini, kita akan membahas pengertian hadis maudhu, kemudian menceritakan sejarah hadis maudhu, lalu ciri-ciri hadis maudhu, faktor-faktornya, serta upaya untuk mengantisipasi pemalsuan hadis. Pertama, kita akan masuk ke pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu secara bahasa berasal dari kata wada'a. Wada'a yang berarti menggugurkan, meninggalkan, memalsukan, mengada-ngada. Jadi, seorang yang mengada-ngada atau seorang yang membuat kisah, seorang yang membuat hadis palsu itu disebut dengan hadis maudhu. Kemudian secara istilah hadis maudhu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dengan mengada-ngada dan dusta, yaitu yang tidak pernah beliau sabdakan, tidak pernah beliau kerjakan, maupun beliau takrirkan. Jadi hadis maudhu ini hadis dusta, hadis bohong yang diciptakan, yang dibuat, kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi seakan-akan ini hadis itu dari Rasul, jenis buatannya ucapan Nabi, tapi sabdanya sabda Nabi, padahal itu bukan ucapan Rasul. Ya, jadi ini disebut dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Materi yang selanjutnya ialah sejarah dan perkembangan hadis maudhu. Di sejarah dan perkembangan hadis maudhu ini banyak sekali perbedaan pendapat para ulama tentang awal kemunculan dan perkembangan hadis maudhu. Di antaranya yaitu yang pertama ialah menurut Ahmad Amin. Nah, beliau mengumumkakan pendapatnya bahwa awal mula munculnya hadis maudhu itu pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, argumen yang diutarakan itu sesuai dengan hadis yang artinya barang siapa yang secara sengaja membuat berita bohong dengan mengatasnamakan Nabi, maka hendaklah orang itu bersiap-siap menepati tempat duduknya dari api neraka. Nah, menurut Ahmad Amin sendiri memberikan gambaran pada saat zaman Nabi Muhammad pemalsuan hadis. Namun ia tidak memberikan contoh hadis-hadis palsu apa aja sih yang ada pada saat Nabi Muhammad itu, karena dalil tersebut hanya bersumber pada pemahaman, sehingga dalil tersebut tidak bisa dijadikan bukti bahwa hadis palsu ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua itu menurut Shalih al-Din al-Adabi. Nah, beliau berpendapat bahwa hadis palsu atau maudhu itu pun ada juga pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa pada saat zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang telah membuat berita bohong dengan mengatasnamakan Nabi. Ia mengaku-ngaku telah diberi perintah oleh Nabi untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi pada kelompok yang ada di daerah Madinah. Setelah lama berada di Madinah, ia kemudian melamar seorang pribumi Madinah. Namun lamaran tersebut pun ditolak karena kecurigaan kaum Madinah kepada utusan Nabi tersebut. Akhirnya mereka langsung melaporkan utusan palsu itu kepada Nabi Muhammad. Nah, untuk mengonfirmasikan kebenaran pengutusan tersebut, dan orang yang mengatasnamakan Nabi tersebut adalah pembohong. Akhirnya Nabi Muhammad pun mengutus utusannya untuk mencari orang itu, dan apabila orang tersebut telah meninggal dunia, maka mayatnya harus dibakar. Nah, menurut keterangan hadis ini, hadis atau dalil yang digunakan oleh Al-Adabi ini ternyata setelah diteliti sanadnya itu lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang kuat. Nah, kalau yang ketiga itu menurut ulama hadis. Nah, kebanyakan ulama hadis ini berpendapat bahwa munculnya pemalsuan hadis itu terjadi pada tahun 40 Hijriah, yaitu pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang mana pada saat itu terjadi perpecahan
yang terbentuk oleh kelompok-kelompok, yaitu adanya Syiah, Khawarij, dan kelompok-kelompok pendukung Muawiyah. Hal ini terjadi kenapa? Karena konflik terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, untuk mempertahankan golongan mereka dan mendapatkan kekuasaan, akhirnya mereka pun membuat pendustaan yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari berbagai pendapat yang di atas itu dapat kita simpulkan bahwa masih belum ada bukti-bukti yang kuat tentang perihal munculnya hadis maudhu ini. Hal ini juga dikarenakan kehati-hatian para muhadis dalam menentukan keputusan dan dalil-dalilnya, karena begitu kerasnya peringatan yang diberikan Nabi kepada orang yang telah mencoba untuk membuat hadis maudhu ini. Materi yang selanjutnya ialah hukum membuat hadis maudhu. Bersepakat para tabiin, at-tabiun, muhadis, dan para ulama bahwa hukum menciptakan hadis maudhu adalah haram secara mutlak, sebagaimana dikuatkan oleh sabda Nabi yang artinya, barang siapa yang meriwayatkan hadis dariku dan ia tahu bahwa hadis yang diriwayatkan adalah hadis palsu, maka ia termasuk pemalsu atau pendusta. Namun bagi umat Islam yang sudah terlanjur menyebarkan hadis maudhu atau hadis palsu itu kepada orang lain atau kepada umat Islam, maka ia tidak dikenai dosa bagi yang sudah menyebarkan itu. Namun apabila sudah diketahui dan terus dipelajari gitu ya, kalau dia udah tahu bahwa itu tuh hadis maudhu, tapi sama dia terus dipelajari dan terus dipakai hadisnya itu, maka terus dikasih tahu lagi kepada orang lain gitu, maka hendaklah untuk ditinggalkan, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Yang pertama dikarenakan oleh faktor politik. Pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, terjadinya banyak fitnah di antara kaum muslimin, yang mana membuat kaum muslimin terbentuk menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok Syiah, kelompok Khawarij, dan kelompok pendukung Muawiyah. Kelompok-kelompok ini membuat dan menulis hadis maudhu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menambah terpecah belahnya umat Islam. Faktor yang kedua adalah adanya unsur dari kelompok lain untuk merusak pemahaman Islam. Kelompok yang dimaksud adalah Zindik, Majusi, Yunani, dan Nasrani. Menurut catatan sejarah, kelompok-kelompok tersebut menyamar sebagai seorang yang mencintai Ahlul Bait. Namun ketika pulang, mereka menjalankan aksinya dengan menuliskan hadis palsu atau hadis maudhu untuk mengadu dombakan umat Islam. Faktor yang ketiga adalah mempertahankan mazhab dan masalah fikih dan masalah kalam. Para pengikut ulama fikih dan ulama kalam, mereka saling memberikan dalil dan pertahankan pendapat mereka masing-masing, sehingga ada salah satu golongan mazhab yang ingin menyalahkan tata cara peribadahan mazhab yang lain, sehingga mereka membuat hadis maudhu untuk menyalahkannya. Faktor yang keempat adalah menyalakan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis palsu ini dibuat untuk menyemangati umat Islam agar lebih bertakarub kepada Allah dengan melalui amalan-amalan yang dapat ataupun dengan anjuran-anjuran yang dapat menaikkan amalan-amalan kita. Faktor yang kelima adalah mencari kedudukan atau hadiah. Para ulama-ulama semua membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan untuk menyenangkan hati para penguasa, sehingga mereka mendapatkan imbalan berupa hadiah, yaitu tentang kriteria atau ciri-ciri hadis maudhu. Dalam melihat apakah ini hadis maudhu atau bukan, kita bisa melihat dari dua aspek. Yang pertama yaitu dari sanadnya, dan yang kedua adalah dari matannya. Nah, kita bahas dulu ciri-ciri yang terdapat dalam sanadnya. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu rawi tersebut terkenal pendusta dan tidak ada rawi yang terpercaya yang meriwayatkan hadis dari dia. Maksudnya si perawi atau si pembuat hadis tersebut adalah orang pendusta. Nah, ketika ia diketahui bahwa ia sering berdusta, maka hadis yang diriwayatkan oleh dia termasuk hadis maudhu karena ia seorang pendusta atau seorang pembohong, seperti itu.
Untuk poin selanjutnya yaitu pengakuan dari si pembuat hadis tersebut. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang guru filsafat yaitu Maisarah ibni Abir Robih Al-Farisi. Ia pernah ditanya oleh seorang muhadis, apakah benar Nabi Muhammad pernah meriwayatkan tentang keutamaan Al-Quran? Nah, ia pun menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis tersebut kepada dia. Namun pada saat itu ia melihat orang-orang saling membenci Al-Quran, maka tujuan ia membuat hadis tersebut adalah untuk menarik perhatian agar orang-orang semakin mencintai Al-Quran. Namun hadis tersebut dikatakan maudhu karena tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Poin selanjutnya yaitu kenyataan sejarah yang memungkinkan mereka atau si perawi dan si sanad itu tidak bertemu dan saling bercengkrama atau saling membicarakan ilmu. Nah, maksudnya yaitu si perawi atau si pembuat hadis tersebut dan si sanad atau orang yang menyampaikan dari si perawi itu tidak bertemu. Maksudnya itu untuk menentukan apakah ini hadis maudhu atau bukan. Selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri yang terdapat dalam matannya atau dalam isi hadis tersebut. Nah, ada dua poin di dalam ciri-ciri terdapat pada matannya ini. Yang pertama adalah keburukan susunan lafadznya. Maksudnya yaitu dalam penyusunan lafadz atau dalam untuk mengetahui apakah hadis ini maudhu atau bukan, kita bisa menggunakan ilmu bayan. Nah, ilmu bayan ini harus dipelajari dulu ya. Ilmu bayan ini ilmu apa sih? Ilmu bayan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan-perkataan Nabi atau bagaimana Nabi itu berbicara. Nah, sehingga ketika ada hadis baru gitu dari si perawi, dilihat dulu apakah dengan ilmu bayan ini apakah ini hadis langsung dari perkataan Nabi atau bukan, sehingga ketika diketahui hadis tersebut bukan hadis dari perkataan Nabi langsung, maka hadis tersebut langsung dikatakan hadis maudhu. Yang selanjutnya adalah kerusakan maknanya. Maksudnya apa kerusakan maknanya? Dalam makna hadis tersebut harus memberikan makna yang jelas ya. Contohnya itu karena maknanya itu berlawanan dengan akal sehat. Maksudnya itu ada sebuah hadis tentang Nabi Nuh alaihissalam, yaitu sesungguhnya beliau Nuh bertawaf 7 kali keliling Ka'bah dan bersembahyang di makam Ibrahim 2 kali. Nah, kan bisa kita langsung simpulkan Nabi Nuh itu lebih dulu daripada Nabi Ibrahim. Jadi Bahtera Nabi Nuh itu tidak bisa bertawaf 7 keliling di Ka'bah dan bersembahyang di makam Ibrahim, karena kan makam Ibrahim itu ada di Ka'bah, sehingga Nabi Ibrahim itu lahirnya atau adanya setelah Nabi Nuh, maka hal itu dikatakan berlawanan dengan akal sehat. Mungkin itu saja kriteria dan ciri-ciri dari hadis maudhu. Materi yang terakhir ialah upaya para muhadisin untuk mengantisipasi pemalsuan hadis. Nah, upaya-upaya para muhadis untuk mengantisipasi agar pemalsuan hadis tidak tersebar luas itu di dalam PPT terdapat 5 upaya. Yang pertama ialah mengisnadkan hadis. Setelah semakin banyaknya orang yang membuat hadis maudhu atau hadis palsu ini, para muhadis pun semakin hati-hati dalam pemilihan hadis. Salah satu caranya yaitu dengan mengisnadkan hadis atau penyeleksian isnad hadis. Nah, yang kedua, meningkatkan usaha pencarian hadis. Nah, usaha ini dilakukan oleh para muhadis dengan menyebar ke segala penjuru karena para perawi hadis sudah tersebar di mana-mana. Tujuan ini dikarenakan para tabiin atau para muhadis menginginkan hadis yang langsung bersumber dari sahabat Nabi. Nah, yang ketiga ialah meningkatkan tindakan tegas terhadap pemalsuan hadis. Nah, untuk menjaga kemurnian hadis, para tabiin pun memberikan tindakan yang sangat tegas untuk orang-orang yang berani memalsukan hadis. Cara yang mereka lakukan yaitu dengan melarang mereka mengeluarkan hadis dan menjauhkannya dari masyarakat. Bahkan para tabiun pun menyerahkan mereka langsung kepada penguasa untuk dihukum ataupun dibunuh secara langsung.
Oke, yang keempat ialah menerangkan keadaan perawi hadis. Para tabiin maupun atabiut tabiin telah mempelajari tentang biografi para perawi hadis dengan tujuan agar ketika mereka meriwayatkan hadis dapat diketahui mana hadis sahih, hasan dan ataupun dhaif. Dan yang terakhir, yang kelima ialah menetapkan kaidah-kaidah umum yang kuat untuk mengetahui hadis maudhu. Nah, para tabi'in pun mulai langsung membuat kaidah-kaidah umum dalam penetapan hadisnya, sehingga pada saat adanya hadis bisa langsung diketahui dan dikategorikan sesuai dengan susunan hadis seperti itu. Audio Jungle. Mungkin sekian yang bisa